adapun diriku, biyadihi ialah ada di bawah kekuasaannya, berarti kan demi Allah. La yu'minu abdun, tak beriman siapa hamba Allah, hatta yuhibbah, sehingga dia menyukai, dijarihi, untuk terjadi bagi tetangganya, menyukai ma akan sesuatu, yuhibbu yang dia suka terjadi, dinafsihi untuk dirinya, abdul. Muttafaqun alaih. Hadis ini menyatakan bahwa seseorang tidak beriman, maksudnya tidak sempurna iman seseorang, terkecuali kalau dia itu menyukai terjadi bagi tetangganya sesuatu yang dia suka terjadi pada dirinya. Yang seringkali terjadi sebaliknya, kalau tetangganya susah dia senang, kalau tetangganya senang dia susah. Mestinya kalau dirinya itu suka senang, kalau dirinya itu senang, kalau sukses, ya sudah barang tentu dia senang kalau tetangganya sukses. Kalau dia sendiri itu susah kalau gagal, mestinya dia juga susah kalau tetangganya gagal. Jangan sebaliknya. Sepanjang orang itu tidak begitu, tak susah kalau tetangga, tidak ikut susah kalau tetangganya susah, tidak ikut gembira kalau tetangganya gembira, menurut hadis ini orang itu tak sempurna iman. Jadi persoalan tetangga ini termasuk sesuatu yang sangat diperhatikan, meskipun tetangga itu bukan famili. Apalagi kalau berkumpul antara ketetanggaan dan kefamilian. Di samping dia tetangga adalah famili, atau di samping dia famili itu tetangga. Wa an Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, sa'altu Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuz zambi a'zamu, adapun apa dosa adalah paling besar. Artinya dosa apa yang paling besar itu? Bagaimana jawaban Nabi? Qala, bersabda siapa Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Anta ja'ala ialah kamu menjadikan lillahi bagi Allah niddan akan sekutu, wa huwa khalaqaka, sementara adapun Allah adalah menciptakan
Summa ayyun, kemudian apa lagi? Yang nomor 3 apa? Dosa. Qala, bersabda siapa Nabi, antuzaniya bihalilati jarika, engkau selingkuh berzina dengan istri tetangga. Berzina dengan istri tetangga. Jadi perbuatan zina merupakan dosa yang sangat besar. Posisinya berada di bawah pembunuhan. Apalagi kalau perempuan yang dizinai, yang diselingkuh itu istri tetangga. Zina saja sudah besar, tambah besar lagi kalau yang menjadi korban tetangga. Menyakiti tetangga. Muttafaqun alaih. Jadi yang terakhir ini yang jadi topik di sini, berzina dengan istri tetangga. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As, dan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda siapa Rasulullah, minal kabairi satmur rajuli walidayhi, adalah termasuk kabair, dosa-dosa besar. Satmur rajuli, adapun mencaci makinya seseorang atau laki-laki, walidayhi, kepada kedua orang tuanya, adalah termasuk kabair. Adapun mencaci makinya seseorang kepada kedua orang tuanya. Ilah, ditanyakan atau dikatakan, maksudnya ada orang bertanya, wa hal yasubbur rajulu walidayhi, apakah mencaci maki siapa laki-laki akan kedua orang tuanya? Maksudnya, masa sih ada orang yang tega mencaci maki kedua orang tuanya? Ya ada sih, mencaci maki kedua orang tua itu ada caranya langsung, ada caranya tak langsung. Yang tak langsung ini yang lebih banyak. Apa contohnya? Jadi Nabi ditanya, hal yasubbur rajulu walidayhi, apakah ada orang tega mencaci maki kedua orang tuanya? Qala, bersabda siapa Nabi, nah, iya. Yasubbu abar rajuli fayasubbu rajulu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Yasubbu, mencaci maki siapa orang, abar rajuli, kepada ayahnya laki-laki, fayasubbu rajulu, maka mencaci maki laki-laki itu abahu, kepada ayahnya orang. Wa yasubbu, dan mencaci maki siapa orang, ummahu, kepada ibunya laki-laki. Fa yasubbu, maka mencaci maki laki-laki ummahu, kepada ibunya orang. Muttafaqun alaih. Si A mencaci maki ayahnya si B, lalu si B membalas mencaci maki ayahnya si A. Si A mencaci maki ibunya si B, kemudian si B mencaci maki ibunya si A. Itu caci maki tak langsung namanya. Gara-gara caci makinya anak, orang tua dicaci maki orang. Dalam Al-Quran dikatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah
Karena apa? Karena akibatnya mereka akan mencaci kamu dengan secara berlebih-lebihan. Ayat inilah dan hadis di atas inilah merupakan salah satu acuan daripada kaidah atau prinsip saddul dzari'ah. Di dalam kitab usul fikih ada yang namanya saddul dzari'ah, menutup pintu atau menutup jalan. Dzari'ah itu jalan, jamaknya dzara'i. Saddul dzari'ah artinya membendung jalan, menyumbat jalan atau menutup jalan. Jalan yang menuju kepada maqsad harus ditutup. Karena selain ada saddul dzari'ah, ada qat'ud dzari'ah. Setiap jalan yang menjurus kepada kebaikan dan kemaslahatan harus dibuka. Saddul dzari'ah artinya menutup jalan yang menjurus kepada maqsad. Kalau mencaci orang itu berakibat kepada orang mencaci ayahnya, ya, jangan sekali-kali mencaci orang. Seseorang yang punya pohon anggur tidak boleh menjual anggurnya pada orang yang diyakini atau diduga kuat ia akan menjadikan anggur itu sebagai bahan minuman keras. Ini kan saddul dzari'ah. Wa an Abi Ayyub, dan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim siapapun an yahdura akhahu, dia tak ngomong, tak nyapa kepada saudaranya. Maduranya itu sohkan. Tidak halal bagi setiap muslim sohkan, tidak nyapa kepada saudaranya sesama muslimnya. Fawqa salati layalin, lebih dari 3 malam. Maksudnya 3 hari 3 malam. Lebih ya, berarti kalau masih sehari semalam, 2 hari 2 hari 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, tak lebih dari itu masih ada toleransi. Kenapa kok masih ada toleransi? Karena manusia itu memang wataknya seperti itu, watak banyak salah. Fitrah manusia itu adalah pemarah. Fitrah manusia adalah tergesa-gesa. Dia punya nafsu, di samping dikali oleh setan. Oleh karena itu manusia itu banyak salahnya. Maka maklum kalau manusia masih ditolerir oleh agama, tak nyapa dengan tetangganya hanya 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, belum apa-apa. Akan tetapi kalau sudah lebih dari 3 hari 3 malam, itu dapat kutukan Tuhan. Hadis ini mengatakan tidak halal bagi setiap muslim tak nyapa dengan orang lain lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, mereka bertemu, sudah bertemu di jalan misalnya. Fayuridu hadza wa yuridu hadza, maka melengut apa sih ini dan melengut juga apa sih ini, sama-sama melengutnya, sama-sama tak mau nyapa berarti itu. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salami, adapun yang terbaik di antara keduanya siapa kira-kira? Yang paling baik di antara keduanya yang semula tak nyapa.
alladzi yabda'u bisalami adalah orang yang memulai lebih dulu dengan salam. Salam saja itu yang terbaik. Assalamualaikum. Adalah orang yang memulai dengan salam. Muttafaqun. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Jabir radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Jabir, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqatu, tiap-tiap sesuatu yang ma'ruf itu sadaqah. Akhrajahul Bukhari. Ma'ruf itu asalnya isim maf'ul dari arafa ya'rifu fa huwa arifun wa dzaka ma'rufun. Ma'ruf itu makna asalnya kan sesuatu yang dikenal. Kebalikan daripada mungkar yang tak dikenal. Tapi kemudian ma'ruf itu diartikan sesuatu yang baik, kebaikan. Memang kebaikan itu bahasa Arabnya banyak. Ada khairun, kebalikannya sarun. Ada husnun, kebalikannya kubhun. Ada ma'ruf, kebalikannya mungkar. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang diketahui berdasarkan dalil bahwa dia baik menurut pandangan syar'i. Adalah sesuatu yang diketahui berdasarkan dalil-dalil syariat bahwa barang itu adalah baik. Itu ma'ruf. Ya, gampang-gampangan setiap sesuatu yang baik, sesuatu kebaikan itu sedekah. Kalau tidak bisa melakukan kebaikan yang besar, ya kerjakan yang kecil, sedekah besar. Kullu ma'rufin sedekah. Akhrajahu Al-Bukhari. Wa an Abi Dzarrin, dan dari Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, qala, bersabda, berkata siapa Abu Dzarrin, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. La tahqiranna, jangan sekali-kali kamu meremehkan, minal ma'rufi, dari suatu kebaikan. Jangan kamu meremehkan syai'an, akan sesuatu. Jangan sampai kamu meremehkan barang kebaikan. Jangan sekali-kali kamu menganggap enteng, meremehkan kepada barang kebaikan sekecil apapun. Gara-gara kecil tak mau dilakukan, lakukan saja. Walau antal qa'aqa biwajhin talqin, walaupun dengan cara kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, meskipun hanya bersedekah dengan senyuman maksudnya. Walau antal qa'aqa biwajhin talqin, walaupun bersedekah hanya dengan menemui, bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, itu sudah sedekah. Tempong ketemu dengan orang dengan wajah yang meremut, itu kan membuat temannya jadi susah. Itu sudah sedekah juga, meskipun sesungguhnya dalam keadaan resah, tapi demi untuk bersedekah ya dibuat-buat ceria ketika ketemu dengan saudaranya.
Wa anhu, dan dari Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abu Dzarrin, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabaqta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Idza tabaqta maraqatan, apabila kamu memasak kuah, membuat kuah, fa'aktsir ma'aha, maka hendaklah memperbanyak akan airnya kuah itu. Meskipun hanya membeli daging 1/4 kilo, tapi airnya dibuat 1 jagi misalnya. Ya, maksudnya agar supaya tetangganya ikut makan kuahnya. Bila mana engkau mau membuat kuah, ya diperbanyak saja airnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan hendaklah kamu melihat-lihat tetangga. Maksudnya apa yang dibutuhkan tetangga. Tetanggamu dilihat, diambilnya ada apa, di rumahnya ada apa, di dapurnya ada apa. Jangan-jangan dia tak punya beras, bagus sekali ini apa. Dan hendaklah kamu melihat-lihat apa yang dibutuhkan tetangga. Jangan-jangan dia sudah tak mampu berhidup. Bukan melihat di rumah tetangganya, jangan-jangan ada sesuatu yang bisa diambil. Ini tak jauh berbeda dengan wasiatnya Qiyas. Salah satunya memikirkan ekonomi masyarakat. Kalau memikirkan ekonomi sendiri itu manusiawi. Siapa yang tidak memikirkan ekonominya sendiri? Yang luar biasa kalau memikirkan ekonomi tetangganya. Akhrajahuma